Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Berliana Rosyanti. Bersama rekan saya ada Dias Yulian Raifansyah dan Nurul Husna. Kami kelompok 11 di mata kuliah umum perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Evita Soraya MPD. Kami dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum angkatan 2025 semester 124 di Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, kami akan mempresentasikan buku saku yang telah kami susun dengan judul Belajar Bersama Tumbuh Setara, Pengalaman Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam Mengikuti Pembelajaran Inklusif. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak kalian memikirkan satu pertanyaan. Ketika peserta didik berkebutuhan khusus sudah diterima dan belajar di sekolah reguler, apakah itu berarti pendidikan inklusif sudah berhasil? Jawabannya ternyata belum tentu, karena pendidikan inklusif bukan hanya persoalan apakah peserta didik berkebutuhan khusus bisa masuk dan duduk di ruang kelas yang sama dengan peserta didik lainnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah mereka benar-benar diterima? Apakah mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Apakah kebutuhan mereka didukung? Dan apakah mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar pembahasan dalam buku saku kami. Secara singkat, buku saku ini membahas pengalaman peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengikuti pendidikan inklusif, terutama dilihat dari perspektif perkembangan peserta didik. Kami tidak hanya membahas pendidikan inklusif sebagai sebuah kebijakan, tetapi juga mencoba melihat bagaimana lingkungan pendidikan dapat memengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral peserta didik. Lalu, mengapa kami memilih isu ini? Kami memilih isu pendidikan inklusif karena setiap peserta didik pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Namun kenyataannya peserta didik berkebutuhan khusus masih dapat menghadapi berbagai hambatan. Misalnya metode pembelajaran yang kurang adaptif, fasilitas yang belum aksesibel, kurangnya pendampingan, kesulitan dalam interaksi sosial, bahkan stigma dan diskriminasi. Karena itu kami melihat bahwa ada perbedaan antara sekedar memberikan akses pendidikan dan benar-benar menciptakan kesetaraan dalam pendidikan. Jadi persoalan utamanya bukan hanya apakah peserta didik berkebutuhan khusus sudah masuk ke sekolah reguler, tetapi apakah mereka sudah benar-benar diterima, dilibatkan, didukung, dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Hal ini sesuai dengan permasalahan utama yang kami angkat dalam buku saku, yaitu adanya kemungkinan kesenjangan antara akses ke sekolah reguler dan pengalaman belajar yang benar-benar aman, diterima, dihargai, serta didukung. Selanjutnya, untuk membahas lebih jauh mengenai isi dan hasil analisis dalam buku saku kami, saya persilahkan Dias. Terima kasih Berliana. Selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengenai isi buku saku kami. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, latar belakang utama dari isu ini adalah adanya kesenjangan antara kesempatan belajar dan kesetaraan belajar. Nah, peserta didik berkebutuhan khusus mungkin sudah memperoleh kesempatan untuk ke sekolah reguler. Namun, dalam proses pembelajaran, mereka tuh masih dapat mengalami berbagai kesulitan. Misalnya, pembelajaran menggunakan metode yang sama untuk seluruh peserta didik. Kecepatan belajar yang seragam, media pembelajaran yang kurang bervariasi, dan sistem evaluasi yang belum menyesuaikan kebutuhan individual. Sebaliknya, pengalaman belajar akan menjadi lebih positif ketika guru memberikan penjelasan yang fleksibel, menggunakan media pembelajaran yang beragam, memberikan bantuan individual, menyesuaikan waktu belajar, dan menggunakan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, dari sini kita bisa memahami bahwa kesulitan belajar tidak selalu berasal dari peserta didiknya. Dalam beberapa situasi, hambatan justru muncul karena lingkungan pendidikan belum mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman peserta didik. Pengalaman tersebut kemudian kami kalikan dengan konsep utama dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik secara menyeluruh.
Artinya, pendidikan itu tidak hanya mempengaruhi kemampuan akademik atau kognitif, tapi juga perkembangan sosial, emosional, dan moral. Dalam perkembangan kognitif, pembelajaran yang adaptif dapat membantu peserta didik memahami materi sesuai kemampuan dan kecepatan belajarnya. Dalam perkembangan sosial, lingkungan eksklusif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, bekerja sama, dan belajar menghargai perbedaan. Kemudian, dalam perkembangan emosional, penerimaan dan dukungan dari lingkungan sekolah dapat membantu membangun rasa aman, motivasi, harga diri, dan kepercayaan diri. Sedangkan dalam perkembangan moral, pendidikan inklusif dapat menjadi pengalaman nyata untuk mempelajari nilai kesetaraan, toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Jadi, dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan inklusif dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik secara kognitif, sosial, emosional, maupun moral. Nah, dalam buku saku ini, kami kemudian menganalisis permasalahan tersebut menggunakan 3 teori perkembangan. Nah, yang pertama adalah teori ekologi Bronfenbrenner. Nah, jadi menurut teori ini, perkembangan individu itu dipengaruhi oleh interaksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya. Dalam pendidikan inklusif, perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri atau guru. Ada keluarga, teman sebaya, sekolah, kebijakan pendidikan, bahkan nilai dan juga budaya masyarakat. Artinya, keberhasilan pendidikan inklusif tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak. Misalnya, guru sudah berusaha menerapkan pembelajaran yang efektif dan adaptif. Tetapi, jika peserta didik masih mendapatkan stigma dari teman sebaya, tidak mendapatkan dukungan keluarga, atau sekolah belum menyediakan fasilitas yang aksesibel, serta perkembangan peserta didik tetap dapat mengalami hambatan. Jadi, pendidikan Bronfenbrenner, pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dari seluruh lingkungan yang berinteraksi dengan peserta didik. Teori kedua adalah teori sosiokultural Vygotsky. Jadi, menurut Vygotsky, perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan bantuan dari orang lain. Salah satu konsep pentingnya adalah Zone of Proximal Development atau GPD. Secara sederhana, GPD merupakan jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan peserta didik secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan. Bantuan tersebut disebut dengan scaffolding. Nah, dalam pendidikan inklusif, scaffolding dapat diberikan melalui penjelasan secara bertahap, penggunaan media sosial, demonstrasi, bantuan teman sebaya, pengulangan materi, pemberian petunjuk, atau penyesuaian tingkat kesulitan tugas. Dari teori ini, kami menganalisis bahwa peserta didik berkebutuhan khusus seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan apa yang belum mampu mereka lakukan. Guru juga perlu melihat potensi yang dapat dicapai ketika peserta didik memperoleh dukungan yang tepat. Teori ketiga adalah teori psikososial Erikson. Pada usia sekolah, peserta didik berada dalam tahap industri versus inferiority. Nah, pada tahap ini, pengalaman keberhasilan dapat membantu peserta didik membangun rasa mampu dan percaya diri. Sebaliknya, jika peserta didik terus mengalami kegagalan, stigma, diskriminasi, atau selalu dibandingkan dengan peserta didik lainnya, mereka dapat mengembangkan perasaan rendah diri. Oleh karena itu, pendidikan inklusif perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengalami keberhasilan berdasarkan potensi dan perkembangan individual mereka. Ketiga, teori tersebut digunakan dalam buku saku untuk menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat berkaitan dengan dukungan lingkungan, interaksi sosial, bantuan belajar, dan kesempatan peserta didik untuk mengalami keberhasilan. Namun, bagaimana dengan kondisi pendidikan inklusif saat ini? Berdasarkan analisis kami, perhatian terhadap pendidikan inklusif memang semakin meningkat. Nah, tetapi pasti terdapat beberapa tantangan, di antaranya adanya kompetisi guru yang belum merata, keterbatasan guru, pembimbing khusus atau GPK, pembelajaran yang belum adaptif, stigma dan diskriminasi, serta fasilitas sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel. Karena itu, jumlah sekolah inklusif tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan. Keberhasilan pendidikan inklusif seharusnya juga dilihat berdasarkan kualitas pengalaman peserta didik. Apakah mereka hadir? Apakah mereka berpartisipasi?
Apakah mereka diterima? Apakah mereka memperoleh dukungan? Dan yang paling penting, apakah mereka memiliki kesempatan untuk berkembang? Meskipun terdapat berbagai tantangan, pendidikan inklusif juga memiliki peluang yang besar. Pendidikan inklusif dapat meningkatkan empati, mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman, meningkatkan kemampuan sosial, menciptakan budaya sekolah yang lebih demokratis, mendorong inovasi pelajaran, dan meningkatkan kerjasama antar sekolah dan keluarga. Jadi, sebenarnya pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada seluruh peserta didik dan warga sekolah. Nah, selanjutnya mengenai solusi dan rekomendasi yang kami tawarkan akan disampaikan oleh Nurul. Terima kasih, Dias. Setelah melihat berbagai tantangan tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan pendidikan inklusif yang lebih baik? Dalam buku saku kami terdapat beberapa solusi dan rekomendasi. Solusi yang pertama, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, guru perlu menyesuaikan materi, metode, proses pembelajaran, dan evaluasi berdasarkan kebutuhan peserta didik. Hal ini penting karena setiap peserta didik memiliki kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Solusi kedua adalah dengan menerapkan Universal Design for Learning atau UDL. Dengan UDL, pembelajaran dirancang dengan memberikan berbagai alternatif kepada peserta didik. Pertama, beragam cara untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kedua, beragam cara untuk menyampaikan informasi. Dan ketiga, beragam cara bagi peserta didik untuk menunjukkan pemahamannya. Contoh sederhananya, guru tidak harus selalu menyampaikan materi melalui metode ceramah. Materi dapat disampaikan melalui gambar, video, audio, demonstrasi, atau media lainnya. Begitu juga dalam evaluasi. Peserta didik tidak selalu harus menunjukkan pemahamannya lewat ujian tulis, tapi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya. Solusi ketiga adalah dengan meningkatkan kompetensi guru. Guru memerlukan pelatihan yang berkelanjutan mengenai karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, identifikasi kebutuhan belajar, pembelajaran adaptif, pengelolaan kelas inklusif, dan asesmen yang fleksibel. Solusi keempat adalah memperkuat kolaborasi. Pendidikan inklusif tidak dapat berjalan dengan baik apabila hanya menjadi tanggung jawab guru. Dibutuhkan kerjasama antara peserta didik, guru pendamping khusus, orang tua, sekolah, tenaga profesional, dan pemerintah. Solusi kelima adalah menciptakan budaya sekolah yang inklusif. Sekolah perlu membangun lingkungan yang menerima seluruh peserta didik tanpa memandang perbedaan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Karena itu, sekolah juga perlu memiliki kebijakan yang tegas untuk mencegah diskriminasi, stigma, pengecualian, dan perundungan. Kelima solusi tersebut menegaskan bahwa pendidikan inklusif membutuhkan perubahan dalam proses pembelajaran sekaligus keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan. Namun, dari seluruh solusi tersebut, ada satu rekomendasi yang menurut kami sangat penting, yaitu melibatkan suara peserta didik. Selama ini, kita membahas pendidikan inklusif, kita sering membicarakan peserta didik berkebutuhan khusus. Tapi, pertanyaannya, seberapa sering kita benar-benar mendengarkan mereka? Apakah kita bertanya mengenai kesulitan yang mereka alami? Apakah kita bertanya bentuk pembelajaran seperti apa yang membantu mereka? Atau dukungan seperti apa yang sebenarnya mereka butuhkan? Karena itu, rekomendasi utama dalam buku saku kami adalah prinsip Nothing about us without us. Artinya, jangan membicarakan kami tanpa melibatkan kami. Prinsip ini menegaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus bukan hanya objek dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka adalah subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, dan harapan mereka. Dengan mendengarkan suara peserta didik, guru dan sekolah dapat memahami hambatan yang mereka alami secara lebih nyata. Sehingga, solusi yang diberikan tidak hanya berdasarkan asumsi orang dewasa, tapi benar-benar berdasarkan kebutuhan peserta didik. Menurut kami, inilah salah satu inti penting pendidikan inklusif.
bukan hanya menyediakan tempat bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tapi memberikan ruang bagi mereka untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Prinsip Nothing About Us Without Us dalam buku saku kami menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai subjek yang perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang memengaruhi pengalaman pendidikan mereka. Baik, dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Pendidikan inklusif adalah tentang bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar memberikan penerimaan, dukungan, aksesibilitas, pembelajaran adaptif, interaksi sosial yang positif, dan kesempatan untuk berpartisipasi. Dari perspektif perkembangan peserta didik, pengalaman selama mengikuti pendidikan inklusif sangat penting karena dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral peserta didik. Melalui teori Brown-Verburner, kita memahami pentingnya dukungan seluruh lingkungan. Melalui teori Vygotsky, kita memahami pentingnya interaksi sosial dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan melalui teori Erikson, kita memahami pentingnya memberikan pengalaman keberhasilan agar peserta didik dapat mengembangkan rasa mampu dan percaya diri. Karena itu, pendidikan inklusif membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, mulai dari peserta didik, guru, teman sebaya, keluarga, sekolah, tenaga profesional, masyarakat, hingga pemerintah. Sebagai refleksi akhir, kami ingin menyampaikan bahwa mungkin selama ini kita terlalu sering menilai keberhasilan pendidikan inklusif berdasarkan angka. Berapa banyak sekolah inklusif? Berapa banyak peserta didik berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah reguler? Padahal ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah ketika berada di sekolah mereka merasa diterima? Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka didengarkan? Apakah mereka memperoleh dukungan dan apakah mereka mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya? Karena pada akhirnya, seperti pesan utama dalam buku saku kami, sekolah inklusif bukan sekolah yang sekedar menerima perbedaan, melainkan sekolah yang bertumbuh bersama keberagaman. Kesimpulan tersebut sejalan dengan bagian penutup buku saku yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah reguler, tetapi oleh sejauh mana mereka diterima, didukung, dilibatkan, dan memperoleh kesempatan untuk berkembang. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih atas perhatian Bu Evita dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.